pada waktu masuk di dalam tim Paramporo ini itu ya sudah menjadi bagian dari komitmen gitu. Nah, laporan kepada gubernur sendiri dari Paramporo Projo itu sifatnya tertutup. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Kali ini bersama saya, Hayu. Jadi sejak awal podcast ini banyak membahas tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pembahasan kali ini kami akan coba hadirkan ulasan mengenai salah satu lembaga yang lahir karena mandat Undang-Undang Keistimewaan, yaitu Paramporo Projo. Untuk membahas ini lebih afdol kalau dengan salah satu anggota Paramporonya itu sendiri. Di sini udah hadir anggota Paramporo sekaligus kakak sulung saya GKR Mangkubumi. Penasaran? Stay tune di Rembug Roso Putri Kedaton. Halo Mbak Mangku, apa kabar? Baik. Semoga di tengah tanggung jawab di keraton, pramuka, atau kegiatan sosial lainnya, Mbak Mangku selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin. Nah, kali ini kita akan bahas kesibukannya Mbak di salah satu lembaga lainnya, yaitu Paramporo Projo. Sebelumnya bisa cerita-cerita nggak Mbak, ini sebenarnya lembaganya seperti apa, mungkin asal-usulnya atau mekanisme kerjanya gitu, monggo? Ya, kalau kita bicara Paramporo Projo, itu adalah lembaga baru yang dibentuk oleh gubernur. Karena itu turunan dari Undang-Undang Keistimewaan pada tahun 2012 yang memberi amanah untuk membentuk lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan keistimewaan Jogja. Gitu. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Paramporo Projo itu sendiri adalah Dewan Pertimbangan Gubernur, yang mana isinya ada 9 orang gitu ya. Kemudian ada sempat satu mengundurkan diri, kemudian satu lagi meninggal dunia gitu. Nah ini memang menjadi suatu tim gitu ya, suatu lembaga yang memang memberi pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur untuk utamanya kebijakan-kebijakan dan juga jalannya pemerintahan gitu. Dasar hukum pembentukannya itu ada di Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2016 gitu. Kemudian juga ada SK Gubernur nomor 172 di tahun 2016 juga gitu. Nah, tentunya banyak sekali dasar hukumnya yang untuk menjadikan Paramporo ini kuat. Kantornya juga sendiri gitu ya. Tidak segala rapat-rapatnya kita pun juga sifatnya tertutup. Kemudian kita juga minta masukan ataupun kita juga menanyakan kepada OPD-OPD yang sudah menjalankan program-program keistimewaan gitu. Itu kurang lebih. Oke. Jadi kalau di pusat tuh kayak one team press gitu? Ya betul. Oke. Kalau tadi kan boleh cerita nggak Mbak itu anggotanya tuh siapa aja gitu? Pak? Anggotanya ada Prof Mahfud selaku ketua beliau, kemudian Prof Sutaryo itu sebagai wakil ketua gitu. Jadi Prof Mahfud ini karena beliau ahli hukum ya gitu, jadi masuk menjadi anggota dan juga selaku ketua dari Paramporo tersebut. Kalau Prof Taryo karena memang beliau sangat menguasai tentang keistimewaan, utamanya awal-awal perjuangan keistimewaan dulu gitu ya gitu. Tapi beliau juga memahami banget tentang kesehatan gitu. Kemudian Prof Hermin ini dari sisi seni yang sekarang juga sudah wafat gitu ya, baru saja gitu. Kemudian ada Prof Edi Swandi Hamid, beliau selaku ekonomi dan juga edukator gitu. Kemudian Prof Amin Abdullah itu beliau juga seorang pendidik, kemudian juga beliau memahami betul tentang hukum-hukum agama
gitu ya. Nah, kemudian Pak Suyitno ini yang memang memahami tentang pertanahan gitu. Saya mewakili dari keraton, dan juga Mas Wijoyo Harimurti mewakili selaku dari Puro Pakualaman gitu. Terus kurang itu, lebih anggotanya. Oke. Kalau kerjanya gimana? Di Kepatian kah atau rapat online sekarang? Soalnya karena kalau melihat Pergub, Paramporo Projo kan sifatnya non struktural dan difasilitasi oleh Sekda lewat lembaga struktural keistimewaan lainnya. Itu Pani Radiopati. Itu gimana? Kerjanya gimana? Nah, jadi kalau di Paramporo kita ada rutin pleno, itu yang pasti gitu ya. Jadi semua itu wajib hadir gitu. Tapi juga kita ada bagian-bagian. Jadi dari 8 orang ini kita dibagi masing-masing 2. Jadi ada yang ngurusi pertanahan, ada yang ngurusi ekonomi, dan ada yang ngurusi pendidikan, ada yang ngurusi benar-benar dari sisi budayanya gitu. Nah, masing-masing itu bisa berkoordinir atau mengkoordinir sendiri, dalam artian tentunya dibantu dengan staf sekretariatan dan juga mempunyai tenaga ahli gitu. Nah, anggota Paramporo ini juga mengkaji kemudian kebijakan-kebijakan gitu ya. Tentunya juga berdialog dengan masyarakat, tapi juga berdialog dengan OPD terkait gitu. Nah, hasil daripada dialog itu kemudian kita membuat laporan kepada gubernur gitu. Nah, tidak hanya sekedar laporan, tapi juga kita memberi pertimbangan gitu ya, pertimbangan untuk tentunya ya kebaikan semua gitu ya. Dari laporan-laporan yang masuk semua ke kita anggota Paramporo. Nah, laporan kepada gubernur sendiri dari Paramporo Projo itu sifatnya tertutup gitu. Bahkan staf yang ada di Paramporo sendiri itu juga tidak diperkenankan mengetahui itu gitu loh. Jadi laporan ataupun pertimbangan dari anggota Paramporo ini sifatnya tertutup, diberikan langsung kepada gubernur, tidak boleh disebarluaskan kepada kepala dinas gitu, apalagi yang di bawahnya gitu. Jadi hanya mentok di Sekda. Jadi Sekda saja itu juga terbatas gitu, tidak boleh membaca hasil pertimbangan itu, tapi gubernur yang menyampaikan kepada Sekda untuk menjadi pertimbangan bersama gitu. Jadi gimana baiknya dinas-dinas itu untuk bisa bekerja dengan baik gitu. Oke. Jadi kurang lebih kan ada rapatnya, ada risetnya, terus laporannya tertulis, serahkan ke Pak Gubernur. Kalau boleh cerita Mbak, sama ini isu-isu prioritas yang dibahas apa? Yang prioritas ya tentunya pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi, lebih pada itu. Tapi juga itu yang terkait dengan keistimewaan gitu. Oke. Jadi semua yang ya spesifik di keistimewaan. Tapi tentunya kan keistimewaan itu tidak hanya budaya aja gitu. Jadi ada pendidikannya. Jadi bagaimana pendidikan kejogjaan umpamanya atau pendidikan sejarah Jogja gitu. Itu bagaimana juga bisa diterapkan di dinas pendidikan gitu, menjadi bagian dari muatan lokal gitu. Satunya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan ataupun SK-SK ataupun peraturan gubernur yang keluar gitu ya, itu juga menjadi salah satu yang yang menjadi perhatian kita agar apa yang menjadi kebijakan gubernur itu juga bisa dijalankan dengan baik gitu. Nah, kalau Mbak tadi kan istilahnya semacam perwakilan dari keraton. Tapi kalau Mbak sendiri kepasrahan ya yang keraton atau kepasrahan tentang spesifik yang lain? Saya kepasrahan tentang budaya. Saya kepasrahan tentang budaya. Kemudian Mas Harimurti itu tentang tanah bersama dengan Pak Yitno gitu. Nah, jadi bagaimana itu tadi budaya-budaya yang termasuk dalam pendidikan kebudayaan tadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana sejarah-sejarah Jogja ini bisa masuk di dalam pendidikan. Pendidikan itu sendiri itu ya dari TK lah ya, dari TK sampai ke
universitas gitu, baik pendidikan sejarahnya, kemudian dolanan tradisional gitu ya. Jadi muatan-muatan lokal ini yang ayo terus harus diedukasi dan diperluas gitu. Kalau ngomong budaya, ya kayaknya seakan-akan hanya budaya, tapi kan sajane luas banget tuh Mbak. Jadi kayak Luas budaya itu ada arsitektur segala macam kan ya ada toh. Banyak. Kalau kita Bisa, bicara sejarah sampai kan mana-mana. ya dari yang benda sampai yang Tak benda. tak benda. Nah, Gitu. kalau selama pandemi ini apakah ada pembahasan tertentu gitu? Kalau selama pandemi ini kita lebih memfokuskan diri pada kesehatan. Jadi kita di Paramporo lebih kepada monitoring dan memberi pertimbangan tadi ya, memberi saran gitu untuk apa ya. Jadi kalau sekarang yang terkini ini kan permasalahan kasur di rumah sakit gitu. Enggak. Ventilator di rumah sakit gitu. Kemudian bagaimana orang yang terdampak positif ini bisa dirawat di rumah sakit yang memang benar-benar memerlukan. Tapi semuanya itu yang menjadi permasalahan terbesar adalah relawan tenaga kesehatan. Nah, ini sekarang kalau kasurnya ada, ruangannya ada, tapi tenaganya nggak ada kan sama aja gitu. Nah, ini yang menjadi sekarang ini kendala yang terbesar gitu. Karena Jogja kan kayaknya naik terus nih ya gitu. Tapi kan yang OTG sama yang bisa isolasi mandiri di rumah sama yang memang benar-benar harus dirawat, ini kan memang yang dirawat itu kan kecil gitu. Oke. Jadi tapi setiap malam itu juga terjadi antrean sebenarnya gitu. Ya karena satu sisi mungkin akan ada juga yang kamu positif hasil tes terus panik gitu. Panik gitu terus mungkin rumahnya juga tidak bisa memenuhi untuk isolasi mandiri gitu. Jadi kebanyakan juga mereka pengennya di rumah sakit gitu, dirawat di situ aja biar rasanya nyaman, aman gitu. Tapi kalau umpamanya di daerah lain, kayak mungkin di Jakarta, mungkin bisa isolasi mandiri di hotel umpamanya gitu. Nah kalau di Jogja kan belum menjadi tradisi ya dan yaitu kadang-kadang begitu dinyatakan positif langsung panik gitu. Jadi karena ada teman saya begitu dinyatakan positif langsung dia cepat-cepat pulang ngambil baju, ngepak baju di koper langsung dia mau masuk rumah sakit gitu. Padahal dia sendiri OTG udah dalam keadaan sehat. Jadi hanya kepanikan itu sendiri yang kadang-kadang masyarakat itu banyak maunya dirawat di rumah sakit. Nah sedangkan di rumah sakit sendiri itu kan terbatas gitu. Iya. Kadang juga pengennya langsung masuk rumah sakit lah ya bangan nang omah mangko malah jadi gunjingan tetangga. Ya betul. Ya jadi kan sebenarnya kalau positif COVID itu kan bukan sesuatu aib gitu loh, justru menjadi ayo gimana caranya kita mengatasi bersama. Nah bersama tapi juga bukan berarti terus menolong secara fisik gitu, tapi bagaimana kita memudahkan orang yang terkena positif itu untuk akses obat, mungkin sembako gitu ya, mungkin dalam kondisi yang memang harus dirawat ya baru kita mungkin bisa membantu menelponkan rumah sakit untuk membawa kayak gitu-gitu. Ini aku bayangin kalau dari saran yang diberikan ini kan langsung ke Pak Gubernur terus kayak di film-film ada tulisannya top secret kayak loh Mbak. Iya, jadi ada capnya? Ada capnya confidential. Oh, gitu. Oke. Nggak top secret, eyes on. Nah ini dari saran diberikan itu skemanya gimana sampai akhirnya sampai ke ngerso dalam terus direalisasikan dalam bentuk kebijakan, terus apakah ada mekanisme menjaring aspirasi publik itu gimana? Iya ada. Kalau dulu kan kita sering rapat-rapat ya, kita makanya karena tadi 8 orang ini dibagi gitu ya, dibagi dua-dua masing-masing bidang. Jadi kami berdua ini itu kita menjaring aspirasi masyarakat, kemudian dinas yang terkait dengan bidang yang kita mendapat mandat gitu ya. Nah kemudian nanti kalau udah selesai semua kita mendapat masukan dari semua pihak, lintas bidang, lintas lembaga gitu ya, masyarakat gitu. Nah kemudian kita pleno. Nah plenonya ini bisa
3-4 kali begitu, untuk benar-benar kita memberi rekomendasi dan pertimbangan itu benar-benar yang baik gitu. Nah, nanti kalau sudah pleno sampai beberapa kali, kemudian ada kita yang membantu untuk menuliskan laporan tersebut. Yang membuat pun itu juga tidak boleh membocorkan kepada orang lain di lingkungan itu pun. Ini aku juga mau nanya, itu pakai disumpah? Nah, gitu, itu sudah. Nah, pada waktu pada waktu masuk di dalam tim Paramporo ini, itu ya sudah menjadi bagian dari komitmen gitu. Nah, kemudian kalau sudah ditulis gitu, kemudian kita pleno lagi untuk tulisan kita ini. Mungkin ada yang salah tulis, ada yang mungkin maknanya jadi berbeda, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita sempurnakan lagi. Nah, setelah tulisan itu pun pleno itu juga bisa jadi 3-4 kali gitu, karena harus titik, koma gitu, huruf besar itu jadi sampai menjadi perhatian kita bersama gitu. Jadi 8 orang ini sampai benar-benar mencermati gitu. Jangan sampai itu tadi titik koma menjadi salah. Jadi sampai segitunya gitu. Nah, kemudian kalau sudah jadi, kita tanda tangan semua. Kemudian itu masuk di dalam amplop besar dan ada tulisannya rahasia. Gitu. Dan ditulisin sampai rahasia gitu. Nah, ini ya tentunya masukan-masukan itu kan hanya kepada Sodalem ya, kepada gubernur untuk menjadi perhatian Sodalem dan untuk membangun pemerintahan ataupun dinas-dinasnya itu juga bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi lebih baik itu bisa, tapi membahagiakan semua orang itu yang nggak bisa ya Mbak? Iya betul. Pasti nah, kalau tentunya tetap ada ya plus minus gitu. Kalau ada satu yang jadi bahagia, biasanya ada satu yang sedih. Nah. Oke, jadi terus selama ini responnya dari Ngasodalem sendiri gimana Mbak? Iya, kalau dari Ngasodalem sendiri itu ada kan satu sisi ya, karena kan Ngasodalem itu kan koordinasi langsung ya dengan karena kan kalau gubernur, wakil gubernur itu intens harian bersama mereka gitu ya. Nah, kami ini kan di luar jadi bisa melihat kaca yang lebih besar gitu. Nah, mungkin juga ada apa yang direncanakan oleh Ngasodalem tapi belum bisa direalisasikan oleh dinas gitu. Kemudian mungkin kalau sekarang ini selama pandemi ini kita lebih memberi masukan kepada Ngasodalem untuk mekanisme pada saat terjadi antrean malam gitu. Terus kemudian bagaimana alur kerja di dinas kesehatan untuk bisa lebih baik gitu. Kemudian mungkin mitra-mitranya untuk membantu dinas kesehatan itu siapa aja gitu. Kemudian juga mungkin ada grup WA grup gitu ya, dinas kesehatan dengan para dokter yang memang incas utamanya di permasalahan bed room ya, untuk yang sakit gitu. Jadi kadang-kadang kan harus cepet ya. Jadi kalau umpamanya terjadi antrean di satu rumah sakit, umpamanya oh iya satu ini kosong, gitu, ini jadi harus transfer ke sini gitu. Oh iya ini kosong gitu. Jadi itu kan harus cepet gitu. Jadi karena kan biasanya kan masyarakat itu taunya di rumah sakit besar gitu. Nah, sedangkan rumah sakit yang untuk COVID ini kan terus diperbanyak oleh pemerintah daerah gitu. Tapi kadang-kadang kan masyarakat belum tahu, mungkin juga ini mungkin masih bisa dirawat di Wisma Haji mamanya gitu. Karena kan di sana ada yang OTG yang tidak bisa isolasi mandiri lah daripada di rumah gitu. Shelter jadi gitu. Jadi tidak semuanya harus di rumah sakit. Gitu. Ya, kalau gitu kadang pasiennya sendiri bisa nolak nggak sih dirujuk ke sana, tapi nggak mau, aku maunya nangkene wae. Ya, tapi kan kadang-kadang nggak bisa ya, gitu. Ya, bagi antara kamu mau dipindah atau ya itu pilihan ngomah gitu. Pilihan ya. Oke, jadi matur nuwun nih Mbak, kita jadi semakin jelas gimana. Jadi satu kebijakan yang diambil gubernur itu kan ternyata
yang ngasih pertimbangan itu kan dari banyak sisi. Itu kan Betul. yang mungkin kadang kita yang tidak masuk di dalamnya itu kan nggak tahu sebenarnya seberapa banyak sih yang harus dipertimbangkan. Betul. Itu kan karena itu tadi, kalau ada satu yang jadi bahagia itu biasanya ada yang satu bercucuran air mata di belakang. Jadi semoga apa yang udah kita obrolkan tadi bisa memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman kita terhadap keistimewaan Yogyakarta. Kayaknya kita udahin dulu deh Mbak bincang-bincang kali ini. Sehat terus untuk Mamangku. Amin. Jangan lupa makan, jangan Sudah lupa kebanyakan. istirahat, jangan lupa tidur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tara.